lalu kemudian kita minta buatkan dalam bentuk akta damai. Kesepakatan damai itu hanya berlaku untuk kita dan tidak bisa negara turut campur ketika ada manifestasi bisa. Artinya nggak bisa dieksekusi maksudnya. Begitu Pak Lili ya. Jadi kalau mau dibuat ya silakan, tetapi konsekuensi dari membuat itu kayaknya juga tidak imperatif lah maksud saya. Karena toh juga kesepakatan damai itu baru bisa untuk dieksekusi. Jika ingin punya kekuatan eksekutorial harus dengan produk putusan atau di notaris misalnya. Kan begitu. Itu yang kedua Pak ya. Oke. Kalau untuk pembuktian saya kira ya nanti jika terjadi sengketa di kemudian hari kita sudah kan jadi gugatan jadinya Pak. Kalau untuk pembuktian kan jadi gugatan, bukan untuk eksekusi kan jadinya. Kan begitu. Yang ketiga tadi terkait apa Pak izin? Pak Lili? Apakah mediator berhak menolak mediasi apabila ternyata ditemukan hartanya itu adalah hak tanggungan gitu loh. Sebagaimana para hakim itu kan menolak untuk ngajuin gugatan hak tanggungan atas harta gunung ini. Oke, begini. Mediator menolak untuk jadi mediator itu apabila ternyata pihak yang dimediasi itu termasuk punya hubungan dengan dia ya. Kalau menolak perkaranya boleh menolak menjadi mediator apabila pihak yang dimediasi itu ternyata adalah keluarga sendiri gitulah. Misalnya deh, kita boleh menolak untuk tidak mau menjadi mediator karena salah satu pihak ini adalah keluarga kandung kita. Seperti hakim, muraking lah. Nggak mau jadi hakim karena yang akan diperiksa itu adalah hakim, punya hubungan darah dengan hakim, sehingga nanti takut terjadi konflik of interest kan begitu ya. Tapi kalau misalnya kasusnya ini karena menolak ini atau mungkin bukan menolak ya, bisa NO misalnya kalau hakim ini melihat ini perkaranya masih ada keterkaitan dengan pihak ketiga nih, objeknya ini kayaknya kalau diteruskan nggak mungkin ini karena secara aturan SEMA mengatakan bahwa apabila objek ini masih berkaitan dengan pihak ketiga ini kan perkara dinyatakan tidak diterima. Kalau mediator sudah menganalisis kasus misalnya dan dia ketahuan bahwa objek ini berkaitan dengan apa tadi? Dengan hak tanggungan misalnya, kalau diteruskan juga tidak akan mungkin bisa menghasilkan kesepakatan karena berkaitan dengan pihak lain misalnya, atau ini jadi jaminan objek ini dengan pihak bank misalnya. Kayaknya kita tidak menolak perkara untuk dimediasi. Kita hanya menyatakan kepada para pihak kita tidak bisa untuk mengambil kesepakatan terkait dengan objek ini karena ada pihak yang punya kepentingan yang tidak dilibatkan dalam proses mediasi. Artinya kalau memang berkaitan dengan pihak ketiga, pihak bank itu harus menjadi pihak. Dia harus hadir, bukan hanya antara penggugat dengan tergugat, tetapi harus ada pihak ketiga yang menguasai objek tadi, yang menjadikan itu sebagai jaminan. Kalau kurang pihak yang berkaitan dengan aset, maka mediator harus menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berkaitan dengan aset yang kebetulan orangnya tidak termasuk di dalam pihak yang kita mediasi. Jadi kita bukan menolak, kita hanya memberikan pemahaman Pak Lili. Kalau kayak gini kasusnya, kayaknya saya tidak bisa membantu untuk mencapai kesepakatan jika ingin membahas terkait dengan objek yang masih ada kaitan dengan pihak ketiga, sementara pihak ketiganya tidak termasuk dalam pihak mediasi yang kita lakukan sekarang. Jadi berarti mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hasil akhirnya mediasi tidak berhasil. Bukan kita menolak untuk memediasi. Begitu Mbak Lilia, kan berbeda itu. Kalau hakim tadi menolak untuk memeriksa perkara, bukan menolak memeriksa perkara, yang putusannya ditolak ya begitu ya, atau putusannya kan NO kan begitu ya.
Nah, tapi kalau saya menolak memeriksa perkara barangkali ya karena pihak yang akan diadili itu ternyata punya hubungan darah dengan dia tolak. Ya, dia ke ketua pengadilan, Pak jangan saya hakim memeriksa perkara yang untuk perkara itu, Pak itu adik kandung saya tuh. Nah, boleh dia lapor ke ketua pengadilan menolak dia jadi hakim. Tapi yang kasus ini kan bukan menolak jadi mediator, Pak. Maksudnya kan? Tapi barangkali kita memberikan pemahaman kepada pihak. Ini nggak bisa kita selesaikan dengan cara kesepakatan damai antara P dengan P saja, karena kaitannya dengan pihak ketiga yang tidak dilibatkan. Jadi kita nyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Begitu. Karena produk mediasi itu ada 4. Satu, kalau di pengadilan ya, satu berhasil seluruhnya. Berhasil seluruhnya itu ada 2. Dengan pencabutan perkara. Jadi perkara itu dicabut, jadi berhasil. Yang kedua berhasil dengan akta perdamaian. Yang ketiga berhasil sebahagian, sebagiannya tidak berhasil. Yang keempat tidak berhasil. Yang kelima tidak dapat dilaksanakan. 5 malah. Berhasil seluruhnya dengan pencabutan atau akta, berhasil sebagian, atau tidak berhasil, atau tidak dapat dilaksanakan. Kalau tidak berhasil, mediasi sudah kita lakukan, ternyata tidak berhasil. Banyak. Tapi yang tidak dapat dilaksanakan maksudnya adalah mediasi yang memang tidak dapat dilaksanakan, mediasi itu nggak jadi. Misalnya kita sudah jadwalkan mediasi itu sudah kita jadwalkan kayak tadi. Tolong hadir nanti dalam proses mediasi tanggal sekian. Bapak Ibu hadir ya. Hari Senin jam 2 di ruang mediasi pengadilan atau di kantor saya. Pihak tidak datang dia. Diundang lagi 2 kali. Tidak datang juga pihak, mediasi kan tidak dapat dilaksanakan. Mediasinya tidak jadi dilaksanakan, jadi nggak mungkin berhasil kan. Pihaknya nggak datang, nah, kan begitu ya. Kalau di pengadilan itu malah ada pasal 7 ya, Perma 1 2016 terkait dengan itikat baik. Itikat baik kan Bapak Ibu udah sering mendengar itu ketika mediasi. Ada norma tidak beritikat baik. Kalau di pengadilan itu disebut sebagai pihak tidak beretikat baik apabila 1 dipanggil 2 kali berturut-turut atau tidak menghadiri proses mediasi 2 kali berturut-turut tanpa alasan sah. Itu dianggap tidak beretikat baik. Alasan sah tidak hadir itu kan ada 4 alasan. 1, sakit dengan keterangan sakit dari dokter. 2, di bawah pengampuan. 3, melakukan tugas negara. 4, luar negeri. Apabila 4 ini ada dengan dia, maka dia ada alasannya tidak hadir, bisa dimaklumi. Tapi 2 kali tidak hadir tanpa alasan sah itu dinyatakan tidak beretikat baik. Yang kedua, tidak memberikan resume. Yang ketiga, sudah sepakat dalam proses mediasi, tapi ketika mau tanda tangan tak mau tanda tangan, berubah pikiran, itu juga tidak beretikat baik. Apabila penggugatnya yang tidak beretikat baik, maka gugatannya di NO oleh hakim. Apabila tergugat yang tidak beretikat baik, maka tergugatnya wajib membayar biaya mediasi, termasuk biaya hotel, akomodasi pihak lawan, atau mungkin transportasi pihak lawan, itu bisa dimintakan di dalam putusan hakim. Jadi artinya terkait dengan NO-nya perkara itu konsekuensinya ada dengan laporan mediator ya beretikat baik atau tidak beretikat baik. Jadi begitu Pak Lilik ya. Saya kira gimana? Sebentar ya Pak Lili. Terima Ya. kasih. Oke, sip. Baik. Lanjut Pak Teddy. Baik Bapak Ibu, karena waktu sangat terbatas ya. Jadi mohon izin pertanyaannya cukup 1 ya. Yang tersisa nih Pak Mario, Pak Yudianta dan Ibu Renzi. Ya. Nanti juga kan Mas Dadi, masih saya juga kan masih boleh lah ditanyakan nanti. Betul. Masih bisa lanjut ya nanti di sesi selanjutnya. Masih digabung aja boleh nanti. Misal kalau mau tak bertanya, boleh nanti kita jawab pada sesi nanti. Baik, tinggal Pak Mario, Pak Yudianta silakan pertanyaannya satu-satu dan disampaikan saja langsung, nanti jawabannya jadi langsung disampaikan dua pertanyaan sekaligus. Pak Mario, silakan Pak Mario.
kayaknya sudah. Pak Yudianta silakan Pak. Kalau nggak ada boleh saya ya. Pak Yudianta, ya. Jadi ya, selamat siang Pak Yang Mulia. Silakan. Semua lagi Yang Mulia. Ya, Pak Yudianta ya. Oke. Ya. Izin bertanya Pak, ini mungkin lebih ke arah ini ya, pengalaman nih Pak, Bapak sebagai mediator. Nah, dalam proses mediasi ini kan ada beberapa hal situasi di mana kesepakatan yang dicapai oleh para pihak itu dari pribadi Bapak mungkin tampaknya tidak adil atau merugikan salah satu pihak. Nah, mungkin saya ingin ini Pak, trik and langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan oleh mediator untuk memitigasi hal tersebut Pak. Demikian Pak, makasih Mas Dedi. Ya, terima kasih Pak Yudianta. Selanjutnya, silakan langsung dijawab dulu Pak ya. Iya, makasih Pak Yudianta. Ini pertanyaan menarik sekali nih. Ini kayaknya kesepakatan mereka tuh menurut sisi mediator kayaknya merugikan salah satu pihak gitu Pak ya. Ya, Dan persoalannya apakah pihak yang menurut kita dirugikan itu sadar tak dia dirugikan gitu ya? ya. Barangkali bisa saja dia sadar bahwa itu dalam kesepakatan diambil itu merugikan dia. Tapi kalau dia sadar bahwa itu kalau menurut saya nih secara praktik Pak ya, misalnya begini Pak, kita bicara tentang pembagian waris Pak, karena itu memang biasa saya di pengadilan agama ya. Pembagian waris itu secara aturan kan jelas Pak, bagian masing-masing. Kalau seandainya seorang suami meninggal maka jandanya dapat 1/8 kalau ada anak. Kalau tidak ada anak dapat 1/4. Ayah kan dapat 1/3, ibu dapat 1/3. Anak kan menghabiskan, ya kan? Liz Zakari misal hazil unsayan. Tentu anak laki-laki lebih besar 2:1 dengan perempuan. Kan secara aturan kan jelas ini Pak bagiannya. Kemudian mereka berkonflik untuk mendapatkan bagian itu. Ada yang ingin menguasai lebih banyak dan lain-lain sebagainya. Ada yang memang objeknya memang pengen dibagi secara adil, tapi kemudian ada pihak yang ingin menguasai. Itu kan menjadi masalah dan kemudian masuk ke ranah mediasi. Biasanya secara aturan itu kan perlu kita eksplor dulu ke seluruh pihak tentang haknya secara aturan, ya kan? Tapi kemudian dalam mediasi ternyata mereka mensepakati pembagian itu tidak sesuai aturan, Pak. Nah, tidak sesuai aturan. Dalam konteksnya hukum yang ada bahwa bagi anak laki-laki itu lebih besar daripada anak perempuan. 2:1 tadi kan secara aturan. Ya. Kalau laki-laki berpegang dengan azas itu, dia kan memang tidak mau memberikan ruang sedikit pun bagi adiknya atau kakak perempuannya untuk mendapatkan bagian yang sama. Tetapi dalam proses mediasi kan dengan cara dengan cara yang terbaik nanti dari mediatornya memberikan pangan lain-lain, akhirnya si anak laki-laki ini berkenan membagi 1:1. Akan begitu. Kalau dalam konteks aturan, sebetulnya ketika dia bersedia membagi objek harta waris itu menjadi seimbang, tidak 2:1, tapi 1:1, secara nominal kira-kira rugi tak yang laki-laki Pak? Ya, secara nominal karena rugi Pak, karena rugi kan? Ya. Nah, makanya saya katakan tadi, apakah dia secara nominal itu rugi dia sadari atau tidak dia sadari? Ini kan berbeda dia Pak. Ya. Ketika dia sudah menyadari bagiannya secara hukum, dia sudah tahu bahwa bagian itu 2 lebih besar dibanding perempuan 1. Tapi meskipun dia tahu tentang bagiannya secara hukum itu lebih besar daripada yang perempuan, tapi dia secara sadar memberikan bagiannya sama. Itu kan sebetulnya tidak ada perasaan di kita ya kalau ini akan merugikan dia, karena toh dia juga sudah tahu itu haknya secara hukum, tapi dia tetap memberikan kesepakatan yang seimbang dengan perempuan. Jadi hal ini tidak akan mengganggu pemikiran kita, kan gitu Pak Yudianta ya? Ya, meskipun kesepakatan itu adalah kesepakatan di luar daripada aturan, nah, kan begitu, karena memang
mediator kan juga harus membuat opsi-opsi yang memang sangat kreatif misalnya sehingga bisa berdamai. Tapi mungkin yang mengganggu ini apabila memang secara nyata-nyata dia itu sebetulnya dirugikan. Tapi kita khawatir dia tidak tahu bahwa dia sedang dirugikan, gitu ya. Kan begitu. Kira-kira gimana teknik kita sehingga memang akhirnya dia setelah mediasi, setelah diambil kesepakatan, dia baru sadar setelah mediasi, Pak, itu lebih kacau lagi. Nah, ya kan? Ya. Jadi sebelum itu diambil, memang saya secara trik ini, saya sebetulnya itulah gunanya mediator juga menganalisis opsi, Pak. Disitulah ruangnya mediator juga harus bisa menganalisis opsi-opsi yang ingin dicapai. Dan kemudian opsi yang ditawarkan itu juga harus dianalisis antara mediator dengan para pihak. Kalau tidak menganalisisnya dalam forum bersama, karena takut nanti akan mengganggu pemahaman pihak lain gitu misalnya, ya kita lakukan itu di kampus. Kira-kira opsi yang ditawarkan ini kira-kira kita coba jenguk dulu kedalaman pemahamannya dengan apa yang dia tawarkan atau dengan sesuatu yang ingin dia sepakati. Jadi kita di situ kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Setidaknya kita ambil dari aspek hukumnya dulu dan lain-lain. Kalau kemudian kita sudah sampaikan secara utuh apa yang rasa kita dia dirugikan itu, kita tentu harus dengan apa Pak? Maksudnya menyampaikan pesan itu nggak boleh pula secara vulgar kan Pak? Kan begitu. Ini kan hanya bicara perasaan kita ini. Kalau menurut persepsi kita dia ini kalau diambil kesepakatan ini dia rugi. Tapi apakah rugi itu dia sadar atau tidak? Makanya kita ambil strategi mitigasinya dengan kalkulus. Disitulah kita coba ingin pahami dulu sejauh mana sih pemahaman dia tentang apa yang ingin disepakati. Oleh karenanya disitulah Bapak bisa meluahkan secara khusus, dan kemudian kalaulah ternyata ada indikasi bahwa apa yang akan dicapai itu ternyata dia berpikir ulang ternyata, ya memang kita harus hargai karena memang dia tidak sadar sebenarnya. Itu persoalan bahasa dan paling tepat dengan melakukan kalkulus tadi. Kita tidak ingin Pak, kita mengambil sebuah kesepakatan yang prematur, memang berhasil. Tapi kemudian setelah berhasil, 2 hari setelahnya dia datang lagi, Pak, kok kenapa begitu yang saya ambil, ternyata saya begini, ternyata Pak, kan kita juga menjadi tidak nyaman Pak ya. Kita menginginkan mediasi yang kita buat itu memang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Seperti konsep pegadaian. Jangan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi kita betul-betul menghindari, jangan sampai pemikiran yang ada di ruang mediasi itu diambil kesepakatan, tapi setelah dia keluar dari ruang mediasi ada sesuatu yang tidak beres. Kita tidak ingin itu akan terjadi dengan klien kita atau orang yang kita berusaha bantu untuk diselesaikan. Begitu Pak Yudianta ya, terkait dengan itu, dengan kaukus lah diantaranya caranya. Izin Pak, mungkin ini diskusi Pak ya, mungkin sedikit boleh nggak gini Pak? Jadi memang tadi pertama tadi kaukus ya Pak ya, terus yang kedua tadi statement kita sebagai mediator kita sampaikan aturan hukumnya tadi ya Pak ya. Iya. Pak kebagian laki-laki 2:1 gitu. Cuman di salah satu pihak dia sepakat misalnya 1:1. Nah akhirnya ditandatanganilah akta perdamaian tersebut Pak ya. Nah praktek ya Pak yang sering itu adalah setelah katakan terkait dengan aset nih Pak, rumah misalnya, setelah dia jual nilainya tinggi, nah pihak yang tadinya 1:1 dia mulai sadar bahwa mungkin kepentingan ekonomis nih Pak ya, lah tadinya kalau saya dapat 2:1 dia gugat lagi itu Pak. Nah itu memang beberapa hal yang mungkin boleh nggak misalnya kita sebagai mediator nih Pak, kita udah sampaikan posisi menurut hukum, terus kita minta kepada para pihak seperti yang tadi yang bersedia untuk 1:1, bentuk catatan bagi kita sebagai mediator bentuknya seperti surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk
walaupun menurut aturan hukum seperti ini, tapi yang bersedia untuk turun 1:1. Mungkin bagi kita mungkin salah satu mitigasinya, boleh nggak Pak kita sebagai mediator meminta kepada si pihak yang tadinya bersedia menjadi 1:1 Pak? Ya, jadi boleh saja mungkin klausula perdamaian sebelum mengambil sebuah kesepakatan 1:1 itu di pasal sebelumnya dibuat redaksi Pak, narasi bahwa meskipun si A memahami secara hukum bagian dia adalah 2:1 dengan perempuan, tapi untuk menyelesaikan masalah itu menjadi lebih baik untuk semua pihak, maka si A ini akan mengambil porsi menyamakan 1:1 bagiannya dengan perempuan. Ya. Jadi itu masuk dalam narasi kesepakatan, sehingga tidak ujuk-ujuk saja muncul 1:1 itu tanpa ada pengantar yang jelas yang bertentangan kayaknya dengan aturan yang ada. Ya. Itu yang bagus tuh Pak, harus dimasukkan sehingga ada dokumen yang menunjukkan bahwa kesediaan dia untuk membagi itu di luar daripada ketentuan yang ada. Ya. Yang ketiga itu memang jika hanya berakhir kesepakatan dalam mediasi terus kemudian tidak dikuatkan dalam bentuk akta damai, sebetulnya itu nanti bisa digugat lagi Pak. Makanya maksud saya kesepakatan dalam media diambil sekarang itu untuk mengambil sebuah kesepakatan 1:1 harus diikat dia dengan akta perdamaian sehingga tidak ada ruang bagi dia untuk berubah pikiran. Jika memang hasil akhirnya memang begitu sepakat berdamainya harus diikat dengan akta perdamaian. Kalau seandainya tidak diikat dengan akta perdamaian, hanya sekedar dibuat dalam bentuk kesepakatan damai dengan mediator, maka jika nanti belum sempat dieksekusi pembagian itu lagi kan, ternyata naik harga jual rumahnya kan, berubah pikiran, enggak jadi 1:1 nih, kayaknya harus 2:1 kan, berubah pikiran. Itu masih terbuka Pak, karena kenapa? Karena ini masih belum dalam bentuk akta kesepakatan itu. Oleh karenanya yaitu sebaiknya pihak yang perempuan punya kepentingan untuk mengikat langsung. Tolonglah ini masukkan dalam bentuk akta supaya kalau berubah pikiran tidak ada lagi cerita kan, harus bisa dieksekusi. Karena kesepakatan damai itu yang dibuat dalam bentuk akta itu kan langsung eksekutorial ya, tidak ada upaya hukum. Kan begitu. Terima kasih Pak. Baik Pak Idianta, terima kasih. Pak, terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah terlewat dan cukup panjang tadi sudah diingatkan juga, mohon izin Pak Hasan ya, sisanya nanti kita lanjutkan ya di sesi berikutnya. Bapak Ibu, kita akan break dulu ya Isoma ya, sesuai jadwal, dan nanti kita akan kembali lagi, materi akan dilanjutkan bersama Pak Hasan kembali.